Slideshow. Aku dari awal terus, samping. Nah, terus. Oke. Ini. Sebelumnya, oke. Pengertian birrul walidain. Apa sih birrul walidain itu? Birrul walidain berasal langsung dari Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah riwayat, seorang sahabat bertanya tentang amalan apa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi menjawab, pertama adalah sholat tepat pada waktunya, yang kedua birrul walidain, dan yang ketiga jihad fisabilillah. Birrul walidain berasal dari dua kata, yaitu biru, al-biru artinya kebajikan atau kebaikan, dan al-walidain artinya dua orang tua. Maka birrul walidain adalah berbuat baik atau baik kepada kedua orang tua. Lanjut. Dalam ayat-ayat Al-Quran dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala tuqul lahuma afi walatan harhuma wa qul lahuma qaulan karimah. Yang artinya, Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Dalam hadis riwayat Tirmizi juga dijelaskan bahwa ridho Allah ada pada ridho orang tua, dan kemarahan Allah ada pada kemarahan orang tua. Lanjut. Masuk ke slideshow aja, Haram. Hah? Slideshow. Oh, sebelumnya. Kedudukan birrul walidain. Birrul walidain menempati kedudukan yang istimewa dalam ajaran Islam. Alasannya adalah, yang pertama, dalam Al-Quran, perintah ihsan atau berbuat baik kepada orang tua itu diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah perintah beribadah kepadanya. Bisa kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 83. Yang kedua, Allah mewasiatkan kepada umat manusia untuk berbuat ihsan atau berbuat baik kepada ibu dan bapak atau kedua orang tua berdasarkan surat Al-Ankabut ayat 8. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan perintah berterima kasih kepada ibu atau bapak langsung sesudah perintah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan surat Al-Luqman ayat 14. Yang keempat, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meletakkan birrul walidain sebagai amalan nomor 2. Terbaik sesudah sholat tepat pada waktunya. Yang kelima, Rasulullah SAW meletakkan hukukul walidain sebagai dosa besar nomor 2 sesudah syirik. Dan yang terakhir, Rasulullah SAW mengaitkan keriduan dan kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keriduan dan kemarahan orang tua. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Nurpian. Silakan.
Bentuk-bentuk birru walidain. 1. Mengikuti keinginan dan saran orang tua yang tidak bertentangan dengan Islam. Dan yang kedua, menghormati dan memuliakan kedua orang tua dengan penuh kasih sayang. Yang ketiga, membantu kedua orang tua baik secara fisik maupun material. Yang keempat, mendoakan mereka. Yang kelima, apabila mereka telah meninggal, maka kita bisa melakukan yaitu 1. Menyegerakan pemakaman jenazahnya, dan yang kedua melunasi hutang-hutangnya, yang ketiga menjalankan wasiatnya, yang keempat melestarikan silaturahmi yang telah mereka bangun, yang kelima menghormati sahabat-sahabatnya, dan yang keenam mendoakan mereka. Ada yang pernah bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, adakah sesuatu kebaikan yang masih dapat saya kerjakan untuk ibu bapak saya setelah keduanya meninggal dunia?" Rasulullah menjawab, "Ada, yaitu mensolatkan jenazahnya, memintakan ampun baginya, menunaikan janjinya, meneruskan silaturahminya, dan memuliakan sahabatnya." Hukukul walidain itu yaitu mendurhakakan kedua orang tua. Istilah ini pun juga berasal langsung dari Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana disebutkan dalam salah satu hadis, dosa-dosa besar adalah mempersekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, membunuh orang, dan sumpah palsu. Hadis riwayat Bukhari. Hak, kewajiban, dan kasih sayang suami istri. Pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain. Kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Kewajiban suami merupakan hak bagi istri, dan kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala rumah tangga. Dan dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 228. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahunna mislul lazi alaihinna bil ma'ruf walir rizali alaihinna darajah. Yang artinya, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkat kelebihan daripada istrinya. Hak-hak bersama suami istri. 1. Hak tamatu badani. Hak saling menikmati hubungan dengan baik termasuk hubungan seksual. Dan yang kedua, hak saling mewarisi. Suami mewarisi istri dan istri mewarisi suami. Hak saling mewarisi hanya berlaku dalam perkawinan yang sah. Dan yang ketiga, hak nasab. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan adalah anak berdua. Kewajiban suami kepada istri. 1. Mahar. Yang kedua, nafkah. Yang ketiga, bergaul dengan istri dengan cara yang baik atau ihsanul mu'asyarah. Dan yang keempat, membimbing dan mendidik keagamaan istri. Dan berikut kewajiban-kewajiban istri kepada suaminya. Yang pertama, patuh kepada suami selama tidak dibawa kepada kemaksiatan. Dan yang kedua, bergaul dengan suami dengan cara yang baik atau ihsanul mu'asyarah. Dan yang ketiga, menjaga dirinya dan harta suaminya jika suaminya tidak berada di rumah. Materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Agung Wijanarko. Silakan Agung. Kasih sayang dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Pendahuluan, anak adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan oleh setiap orang tua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak merupakan tempat mencurahkan kasih sayang dan sebagai tabungan akhirat. Oleh sebab itu, setiap orang tua berkewajiban untuk membesarkan, memelihara, merawat, dan mendidik putra-putrinya dengan sebaik-baiknya. Hubungan antara anak dan orang tua.
Satu, hubungan tanggung jawab. Anak adalah milik dan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipercayakan kepada orang tuanya. Orang tua bertanggung jawab atas kebutuhan jasmania dan rohania anak-anaknya agar tumbuh menjadi orang mukmin yang soleh atau soleha. Dua, hubungan kasih sayang. Setiap orang tua mendambakan kehadiran anak sebagai tempat untuk mencurahkan kasih sayangnya. Tiga, hubungan masa depan. Anak adalah investasi akhirat orang tuanya. Anak yang soleh atau soleha akan mengalirkan pahala kepada kedua orang tuanya. Anak dalam pandangan Al-Quran ada 4. Yang pertama, anak sebagai perhiasan hidup dunia. Yang kedua, anak sebagai ujian. Yang ketiga, anak sebagai musuh. Yang keempat, anak sebagai cahaya mata. Kuroto ayun. Selanjutnya, anak soleh atau soleha tidak dilahirkan tapi dibentuk dan dibina lewat pendidikan yang seimbang. Yang seimbang antara pendidikan dunia, ilmu pengetahuan umum, dan pendidikan alam. Dan pendidikan agama, yaitu ilmu agama. Menurut Luqman Al-Hakim ada 4 hal yang perlu ditekankan dalam mendidik anak, yaitu akidah, ibadah, dakwah, dan akhlak. Silaturahim dengan karib dan kerabat. Pengertian silaturahim terdiri dari 2 kata, yaitu silah dan rahim, yang artinya hubungan baik penuh kasih sayang antara sesama yang asal-usulnya berasal dari satu rahim. Dalam bahasa Indonesia, silaturahim atau silaturahmi artinya menjalin tali persaudaraan. Lanjut. Keluarga dalam konsep Islam adalah extended family yang tidak hanya terdiri dari suami, istri, dan anak, tapi juga mencakup ke atas, kakek, nenek, ke bawah, cucu, cicit, ke samping, kakak, adik, keponakan, sepupu, dan sebagainya. Setiap muslim berkewajiban untuk bersikap baik terhadap karib kerabatnya dan saling menjaga hubungan di antara mereka. Bentuk-bentuk silaturahmi. 1. Berbuat baik terutama dengan memberikan bantuan material untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kedua, membagi sebagian dari harta warisan kepada karib kerabat yang hadir waktu pembagian, tetapi tidak mendapat bagian karena terlarang oleh ahli waris yang lebih berhak. Ketiga, memelihara dan meningkatkan kasih sayang, saling menghormati, menjunjung, mengunjungi, membantu, dan kerjasama. Selain itu, manfaat silaturahmi yaitu mendapatkan rahmat, nikmat, dan ihsan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk surga dan jauh dari api neraka, dan yang terakhir lapang rezeki dan panjang umur. Memutuskan tali silaturahmi. Islam mengingatkan secara tegas bahwa akan mengancam dengan dosa yang besar bagi orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Dijelaskan dalam Al-Quran, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ulaika alladzina la'anahumullahu fa asyamahum wa a'ma absyarahum. Artinya, maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka. Quran Surat Muhammad ayat 22-23. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada materi yang kurang atau kurang jelas, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Apakah
dari teman-teman ada yang ingin bertanya, kita batasi pertanyaan hanya 2 pertanyaan dari teman-teman. Waktu dan tempat kami persilahkan. Izin, Bang. Halo, Iya, iya, iya. Ya, izin bertanya. Denny Apriyadi ya. Mm-mm. Tadi kan katanya ada anak sebagai musuh ya. Itu Ya, yang dimaksud anak sebagai musuh itu yang kayak gimana, Bang? oke. Ada lagi pertanyaan? Satu lagi. Tadi dulu ya, Dena. Kita tampung dulu pertanyaannya, baru kita jawab. Siap. Ada yang bertanya lagi? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, pertanyaan akan dijawab oleh Ruswandi Ramli. Silakan, Ram, untuk menjawab pertanyaan dari Denny. ada yang ingin bertanya lagi? Ya udah, kita jawab pertanyaan dari Denny Apriyadi ya. Anak dan istri sangat berpotensi menjadi musuh sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Takhabun ayat 14. Ya ayyuhallazina amana Ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum auladikum aduun lakum fahazrohum inni ta'fu watasfahum watagfiru fa innallaha ghafurur rahim, yang artinya, hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini turun berkenan dengan sekelompok masyarakat Mekah yang masuk Islam, sedangkan istri dan anak mereka yang tidak mau diajak berhijrah. Kemudian mereka menuju kota Madinah. Setelah sampai di sana, mereka menjumpai Rasulullah SAW dan melihat bahwa orang-orang sudah memahami agama.
Mereka lalu berniat untuk menghukum anak dan istrinya yang tidak ingin diajak berhijrah. Maka Allah menurunkan ayat, dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi, Allah Subhanahu mengabarkan perihal anak dan istri bahwasanya di antara mereka yang menjadi musuh suami atau bapak, yaitu menyibukkan diri beramal soleh. Berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Mujahid berkata, yaitu menjerumuskan mereka untuk memutuskan tali silaturahmi atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak mampu berbuat apa-apa dikarenakan cintanya kepada mereka, sehingga mengikuti kemauan mereka walaupun sesat. Banyak di luar sana seorang suami rela korupsi dan berbuat hal-hal di luar agama demi sang istri dan anaknya. Karena kecintaannya, ia rela melakukan hal-hal yang dilarang agama.